Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulinda Laksadiarta, mahasiswa Teknik Industri Universitas PGRI Adibono Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa risiko bidang diversifikasi usaha. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian risiko. Risiko adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan sehingga menyebabkan kerugian. Risiko berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian. Risiko muncul karena adanya kondisi ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut menyebabkan kondisi munculnya risiko. Ketidakpastian itu sendiri ada banyak tingkatannya. Pada tingkatan pertama, kondisi kepastian sangat tinggi, hasil bisa diprediksi dengan relatif pasti. Contohnya hukum alam. Kita bisa memprediksi dengan pasti bahwa bumi mengitari matahari selama 360 hari atau 1 tahun. Pada tingkatan selanjutnya adalah ketidakpastian objektif. Dengan contoh adalah dadu. Jika kita melempar dadu, ada 6 kemungkinan, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita menghitung probabilitas masing-masing angka untuk keluar yaitu 1/6. Dan pada tingkatan berikutnya adalah ketidakpastian subjektif. Dengan contoh adalah kecelakaan mobil. Identifikasi hasil dan probabilitas yang berkaitan dengan kecelakaan mobil lebih sulit dilakukan. Sebagai contoh, jika kita pergi keluar dengan mobil, berapa besar kita mengalami kecelakaan mobil, dan jika terjadi kecelakaan, kerusakan atau kerugian yang bagaimana yang akan kita dapatkan. Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tingkatan berikutnya adalah kondisi sangat tidak pasti. Dengan eksplorasi angkasa, kita tidak tahu apa hasil yang akan diperoleh dari eksplorasi angkasa. Apakah akan bertemu dengan makhluk asing atau alien, ataukah menemukan planet yang mirip bumi, atau apa yang akan kita temukan. Sangat sulit memprediksi atau mengidentifikasi hasil yang bisa kita peroleh. Resiko beragam jenisnya, mulai dari resiko kecelakaan, kebakaran, resiko kerugian, fluktuasi kurs, perubahan tingkat bunga, dan lainnya. Untuk memudahkan pemahaman dan analisis terhadap resiko, kita bisa memetakan atau mengelompokkan resiko tersebut. Salah satunya adalah dengan melihat tipe-tipe resiko. Untuk tipe resiko dibagi menjadi 2, yaitu resiko murni dan resiko spekulatif. Untuk resiko murni, ini adalah resiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Jadi kita membicarakan potensi kerugian untuk tipe resiko ini. Beberapa contoh tipe resiko ini adalah resiko aset fisik. Resiko yang terjadi karena kejadian tertentu berakibat buruk pada aset fisik organisasi. Ilustrasinya kebakaran yang melanda gudang atau bangunan perusahaan. Kedua, banjir mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan peralatan. Yang kedua, resiko karyawan. Resiko karyawan, organisasi mengalami peristiwa yang merugikan. Ilustrasinya kecelakaan kerja mengakibatkan karyawan cedera, kegiatan operasional perusahaan terganggu. Yang ketiga, resiko legal. Resiko kontrak tidak sesuai yang diharapkan, dokumentasi yang tidak benar. Ilustrasinya terjadi perselisihan sehingga perusahaan lain menuntut
ganti rugi yang signifikan. Untuk tipe resiko yang kedua adalah resiko spekulatif. Ini adalah resiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Untuk contohnya, yang pertama resiko pasar. Resiko yang terjadi dari pergerakan harga atau volatilitas harga pasar. Ilustrasinya, harga pasar saham dalam portofolio perusahaan mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian yang dialami perusahaan. Kedua, resiko kredit. Resiko karena counterparty gagal memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Ilustrasinya, debitur tidak bisa membayar cicilan dan bunga hutang sehingga perusahaan mengalami kerugian piutang. Untuk yang ketiga, resiko likuiditas. Resiko tidak bisa memenuhi kebutuhan kas. Resiko tidak bisa menjual dengan cepat karena likuidan atau gangguan pasar. Ilustrasinya, perusahaan tidak mempunyai kas untuk membayar kewajibannya. Misal, melunasi hutang. Perusahaan terpaksa menjual tanah dengan harga murah di bawah standar karena sulit menjual tanah tersebut, padahal perusahaan membutuhkan kas dengan cepat. Yang keempat, resiko operasional. Resiko kegiatan operasional tidak berjalan lancar dan mengakibatkan kerugian, kegagalan sistem, human error, pengendalian, dan prosedur yang kurang. Ilustrasinya, komputer perusahaan terkena virus sehingga operasi perusahaan terganggu. Prosedur pengendalian perusahaan tidak memadai sehingga terjadi pencurian barang-barang yang dimiliki perusahaan. Untuk selanjutnya adalah proses manajemen resiko. Manajemen resiko ini bertujuan untuk mengelola resiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Manajemen resiko pada dasarnya dilakukan melalui proses yaitu identifikasi resiko, evaluasi dan pengukuran resiko, dan pengelolaan resiko. Identifikasi resiko ini sendiri dilakukan untuk mengidentifikasi resiko apa saja yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi. Misalkan terjadi kebakaran. Kebakaran merupakan peristiwa yang merugikan. Identifikasi ini dilakukan melihat sekuen dari sumber resiko sampai ke terjadinya peristiwa yang merugikan. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran resiko. Mengukur resiko tersebut dan mengevaluasi resiko tersebut. Tujuan evaluasi resiko adalah memahami karakteristik resiko dengan lebih baik. Jika kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka resiko akan lebih mudah dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur resiko tersebut. Yang ketiga, pengelolaan resiko. Jika organisasi gagal mengelola resiko, maka konsekuensi yang diterima bisa cukup serius. Misal, kerugian yang besar. Resiko bisa dikelola dengan berbagai cara seperti penghindaran. Penghindaran ini adalah cara paling mudah dan aman untuk mengelola resiko, tetapi cara semacam ini tidak optimal. Sebagai contohnya, jika kita ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar menghadapi resiko tersebut. Kemudian kita akan mengelola resiko tersebut. Yang kedua, dengan ditahan. Dalam beberapa situasi akan lebih baik jika kita menghadapi resiko tersebut menahan resiko. Sebagai contoh, misal seorang akan
keluar rumah membeli sesuatu dari supermarket terdekat dengan menggunakan kendaraan tersebut tidak diasuransikan. Orang tersebut merasa asuransi terlalu repot, mahal, sementara dia akan mengendarai kendaraan tersebut dengan hati-hati. Dalam contoh tersebut, orang memutus untuk menanggung sendiri resiko kecelakaan. Yang ketiga, diversifikasi. Diversifikasi berarti menyebar exposure yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua exposure saja. Sebagai contoh, kita barangkali akan memegang aset tidak hanya satu tetapi pada beberapa aset. Untuk yang keempat, transfer resiko. Jika kita tidak ingin menanggung resiko tertentu, kita bisa mentransfer resiko tersebut ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi resiko tersebut. Sebagai contoh, kita bisa membeli asuransi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian dari kecelakaan tersebut. Selanjutnya adalah dengan pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Yang terakhir, pendanaan risiko. Pendanaan risiko mempunyai arti bagaimana mendanai kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul. Selanjutnya adalah pengertian diversifikasi. Diversifikasi merupakan salah satu bentuk ekspansi usaha secara geografis atau secara produk. Diversifikasi dapat diterapkan dengan membuka lini produk baru, memperluas lini produk yang ada, memperluas wilayah pemasaran, membuka kantor cabang baru, bahkan melakukan merger atau akuisisi perusahaan, perusahaan dapat menerapkan diversifikasi berhubungan atau diversifikasi tidak berhubungan terhadap usahanya. Tipe-tipe diversifikasi yang dilakukan perusahaan. Yang pertama, diversifikasi usaha berkaitan. Diversifikasi usaha berkaitan adalah diversifikasi usaha perusahaan ke dalam suatu bisnis lain yang masih mempunyai hubungan erat dengan bisnis selanjutnya, sehingga dapat dikembangkan strategi bisnis yang saling berkesesuaian di antara setiap bisnis tersebut. Yang kedua, diversifikasi usaha tidak berkaitan adalah diversifikasi usaha perusahaan ke dalam suatu bisnis lain yang tidak mempunyai hubungan erat dengan bisnis sebelumnya. Alasan utama yang menjadi dasar diversifikasi usaha ini adalah peluang keuntungan yang lumayan besar yang dapat diraih pada industri tertentu. Selanjutnya, motif dilaksanakannya diversifikasi. 1. Pandangan kekuatan pasar. Diversifikasi sebagai alat untuk menumbuhkan pengaruh anti kompetisi yang bersumber pada kekuatan konglomerasi. Kedua, pandangan yang mendasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Diversifikasi dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Alokasi sumber daya yang efisien memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, pandangan perspektif keagenan. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik atau pemegang saham dan manajer perusahaan karena memungkinkan manajer bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pemilik atau pemegang saham. Resiko yang dapat didiversifikasi. 1. Resiko yang dapat didiversifikasi adalah resiko yang tidak sistematik atau resiko spesifik yang unik untuk perusahaan. Diversifikasi resiko ini sangat penting untuk investor karena dapat meminimumkan resiko tanpa harus mengurangi return yang diterima. Diversifikasi resiko ini sangat penting untuk investor karena dapat meminimumkan resiko tanpa harus
mengurangi return yang diterima. Investor dapat melakukan diversifikasi dengan beberapa cara, yaitu dengan membentuk portofolio berisi banyak aktiva, membentuk portofolio secara random, atau diversifikasi. Pengaruh diversifikasi usaha. Dengan melakukan diversifikasi dapat meningkatkan kinerja keuangan. Perusahaan yang memiliki jumlah segmen usaha yang semakin banyak dapat meningkatkan kinerja keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak pada industri tunggal. Diversifikasi merupakan salah satu strategi perusahaan untuk menghadapi risiko yang akan dialami, sehingga melalui diversifikasi ini perusahaan dapat menurunkan risiko bisnisnya. Ya, begitulah tentang analisa risiko dalam bidang diversifikasi usaha. Sekian dan terima kasih.